Pak Jokowi punya catatan-catatan yang mengecewakan. Pak Jokowi juga punya masa lalu. Saya sungguh-sungguh ingin mengganggu, bukan sekedar untuk mengganggu. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan saya ingin melakukan sesuatu itu. Dalam ini Presiden Jokowi seperti bunga mawar, indah kalau kita berfoto, tetapi juga harus hati-hati karena durinya bisa membuat tangan Anda terluka. Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Kita semua berkeyakinan, baik Pak Prabowo Subianto maupun Pak Joko Widodo bukanlah calon pemimpin yang berniat untuk membentur-benturkan identitas rakyatnya sendiri. Konteks Pak Jokowi, saya kira ini yang terjadi. Namun demi kejujuran menurut saya harus diberikan beberapa catatan. Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik banjir kritik dan sindiran setelah menyinggung soal tukang mebel bisa jadi presiden di Indonesia. Dalam cuitannya, Rahlan mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu heran jika penjual jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN, sebab tukang mebel bisa jadi presiden. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Indonesia, kenapa heran? Sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN. Kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden, katanya melalui akun Twitter Rahlan Nasidik pada Kamis 1 Juli 2021. Menurut saya, siasat itu selalu merupakan manifestasi dari akal sehat. Sebelumnya PSB sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Sebetulnya bukanlah hal yang asing, tetapi sepanjang mewakili partai, juru bicaranya saya. Calon wali kota itu mau bekerja untuk masyarakat, artinya amanah, atau cari uang. Tapi kalau kamu benar-benar mau kerja amanah, artinya kerja demi masyarakat, saya dukung. Meski baru, Jokowi berhasil terpilih menjadi wali kota Solo. Ia melakukan pembenahan infrastruktur, penataan PKL, pengembangan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, hingga memperkenalkan Solo sebagai the spirit of Java. Jokowi pun terpilih untuk periode kedua dengan perolehan suara fantastis 90%. Pernyataan Rahlan itu lantas dianggap sebagai suatu hal yang tidak pantas oleh banyak netizen. Beberapa menilai bahwa Rahlan telah menghina profesi dan juga menyiratkan bahwa orang kecil tidak boleh bercita-cita tinggi. Sebetulnya kalau Pak Jokowi lebih rileks menghadapi soal ini, menurut saya nggak akan jadi terlalu serius sebetulnya. Orangnya sederhana, merakyat, dan karena sudah kita lakukan berusuhan dan bekerja keras. Sehingga dengan berpasangan dengan saya, nampaknya nyekrup ini, klop. Kenapa jatuhnya menghina profesi? Wah, bahaya. Anda ini berpikirnya. Anda lupa dari mana bangunan tempat bernaung dari panas hujan buat keluarga Anda, kalau tidak dari tukang kayu atau mebel. Kebangetan hina profesi, kata RPA Score. Nah, kalau Pak Jokowinya nggak rileks, di mana ada di dunia ini menempuh jalan demokratik. Pendukung di bawah juga mengartikan juga dengan tidak rileks soal seperti ini. 2 tahun memimpin pada periode kedua, Jokowi diminta bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Prestasinya di Solo turut mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah Jokowi.
maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Wah, pendapat ini diskriminasi terhadap orang miskin. Anaknya orang miskin tidak boleh bercita-cita menjadi presiden. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh Partai Demokrat, Rahlan Nasidik. Beliau lupa bahwa SBY hanya seorang anak kapten, itu pun orang tuanya tercerai-berai. Kata Kodam _007. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Selain itu, ada pula yang balik menyindir soal Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Yang pensiun mayor namun ingin menjadi presiden, Pak Prabowo Gerindra, yang jelas-jelas Letnan Jenderal aja 2 kali gagal mentas di Pilpres dan sekali di level konvensi. Lah, Agus Yudhoyono modal cuma mayor. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran. Terus ngarep jadi presiden, sorry ya om, gue pakai nalar dan logika berpikir. Kata Hobis Oldin said, level mayor pengen jadi presiden, baru nyagup aja dapat urutan terakhir. Itu udah dompleng nama besar bokapnya, wajarlah partainya ambruk. Kualitas anggotanya kayak gini, kata AA Hermawan 16. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Bukan hanya netizen, Hasanah Gus Nadir Shah Hussein GNH juga turut mengkritik pernyataan Rahlan. Hasanah GNH menyindir bahwa salah satu penyebab demokrasi Indonesia seperti ini yaitu oposisi yang kurang cerdas. Salah satu penyebab demokrasi kita kualitasnya kayak gini ya karena oposisinya kurang cerdas, katanya. Gak usah persoalan profesi sebelumnya, selama halal dan legal, nanti ada yang respon, level mayor kok mau jadi capres. Anda dan kawan-kawan marah-marah, sambungnya. Tapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak bener. Harusnya pakai geothermal karena potensi di sini ada. Jadi memang saya tahu, saya nggak akan banyak komentar dulu, tetapi inilah kondisinya. 2 tahun memimpin ibu kota, Jokowi kembali dicalonkan PDIP maju di pemilihan presiden. Di pemilihan presiden, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala bersaing dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2014, Jokowi JK unggul dengan perolehan suara 53,15%, sementara Prabowo Hatta hanya meraup 46,85%. Jokowi JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Pada Pilpres 2019 sebagai petahana, Jokowi kembali maju untuk periode kedua. Kali ini, Jokowi berpasangan dengan Rais Am Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali bertemu dengan Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin, Jokowi kembali unggul dengan perolehan suara 55,5%, sementara Prabowo Sandi hanya memperoleh 44,5% suara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.